Di hari ini kita berada di bulan Dzulhijjah. Saudara-saudara kita sudah banyak yang berangkat ke Mekah, Madinah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Al-Faslu Saliyah Asara di Syahri Dzulhijjah. Pasal yang ke-12 ini menerangkan tentang bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Di hadis syahr samanya ta'ahrufin. Pada bulan ini, Bangsa Guru Agung sebagai musanniful kitab menuliskan ada 12 huruf. Yang pertama adalah huruf azal, wal wawu, wal alifu, wal lamu, wal ha'u, wal jimul awal, wal jimul tsani, wal ha. Jadi ada 8 hurufnya. Pasal ke-12 menerangkan tentang bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah memiliki 8 huruf, yaitu huruf zal, huruf wawu, huruf alif, huruf lam, huruf ha, huruf jim yang pertama, dan huruf jim yang kedua, dan terakhir adalah huruf ha. Kita ambil salah satu huruf, yaitu huruf alif. Kalau huruf zal, huruf wawu sering sekali dibahas. Dan saya pun pernah membahasnya. Sekarang kita ambil huruf alif, yaitu al-Islam. Wal muradu bihi ahadu muratibil wusul ilallah minal marahil salasah. Yang dimaksud Islam di sini adalah Islam yang menjadi salah satu akses dari 3 akses yang mewusulkan kepada Allah. Wahya al-Islamu wal imanu wal ihsan. Yaitu Islam, iman, dan ihsan. Islam itu membentuk manusia yang sempurna. Insanul kamil. Yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat melalui jalan syariat yang terikat dengan aturan-aturan hukum Islam. Pada kehidupan sehari-hari. Karena syariat itu adalah jalan menuju kedekatan dengan Allah, tetapi bukan sebagai tujuan akhir. Fal abdu madama maskulan bil ibadati wahdaha fahuwa fi maqam Islam. Dalam kitab tadi syuruh. Seorang hamba yang disibukkan dengan ibadah syariat saja, ibadah badaniah saja, maka dia itu dikatakan berada pada makom Islam. Bagaimana yang diisyarahkan oleh Rasulullah SAW dan sabdanya, al-Islamu alaniyah wal iman. Islam itu jelas, terang-terangan, bisa disaksikan, bisa dilihat. Itu Islam. Dan iman itu keberadaannya di dalam qalbi, di dalam hati. Artinya Islam itu yang disebut syariat memiliki syarat, memiliki rukun. Jadi ada syaratnya, ada syarat-syaratnya, ada rukun yang diamalkan oleh anggota badan. Mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, puasa di bulan Ramadan, membayar zakat, menunaikan ibadah haji. Seluruh ibadah-ibadah ini terikat oleh syarat dan rukun.
serta untuk mengamalkannya dan menjalankannya itu semua, maka dibutuhkan aturan atau undang-undang. Nah, inilah yang disebut syariat. Dan apabila mengamalkannya disertai dengan hati yang hidup, hayatul qalbi, serta hati yang bersih dan kosong dari sifat-sifat mazmumah, tidak diliputi dengan sifat-sifat buruk, lalu dihiasi dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang indah, lalu dihiasi dengan keikhlasan, maka dia akan naik ke makom iman atau makom tariqat. Lalu amal-amal ibadah yang dilakukan hanya semata-mata karena Allah. Dia mengamalkannya, dia menjalankannya karena Allah. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Maka orang yang mengamalkannya akan naik ke tingkat, ke martabat makom ihsan namanya, atau yang disebut dengan makom hakikat. Anta abdullah ka'annaka tarah, fa ilam takun tarah, fa innahu yarah. Jadi dia beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat kepada. Jadi dia selalu berwaspada terhadap amal ibadah yang dia lakukan. Fa'ilam takun tarah, ya. Fa'ilam takun tarah, maka kalau tidak bisa melihat Allah, fa'in yarah, maka sesungguhnya Allah melihat. Jadi apapun segala amal ibadah yang dikerjakan selalu merasa diperhatikan, dilihat, dan tercatat. Ini syarat untuk meningkatkan derajatnya, ya, dari tariqat ke hakikat. Tetapi i'lam annal muratibul mazkurah la tahsulu illa bitaubatin nasuh wa bitalqin min akib. Untuk mendapatkan, untuk naik martabat dari makom Islam atau makom syariat ke makom iman atau makom thariqah, dari makom ibadah zahir atau abidin ke makom ibadah batin qalbu, menjadi salikin, terus naik ke makom arifin atau isan, itu tidak akan berhasil kecuali ya, bitaubatin nasuh, dengan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, wabitalkin, dan mengambil talkin zikir min ahli, dari ahli. Jadi syarat agar bisa naik dari makom Islam atau syariat ke makom iman atau makom thariqat, dari naik dari makom iman ke ihsan atau ma'rifat, dari makom ibadah zahir ya, sebagai abidin ke makom ibadah qalbu sebagai salikin, dari makom iman ke makom ihsan menjadi arifin, kudu ditaubatkan dulu. Taubat yang sungguh. Artinya datang kepada guru mursyid sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi
Untuk apa? Untuk mengambil hak talqin. Nah, di sini kalau dia sudah mendapatkan hak talqin, maka dia akan naik ke tingkat berikut. Para sahabat ketika melakukan perbuatan dosa, perbuatan salah, gitu juga dengan kita, maka harus datang kepada Rasulullah. Surat An-Nisa dikatakan walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajirullaha tawwabar rahim. Jadi ketika mereka menzalimi diri mereka sendiri, mereka berbuat salah, mereka berbuat dosa, maka datang kepada Rasulullah. Nah, kalau zaman sekarang kita datang kepada penggantinya Rasulullah, ahlinya Rasulullah, pewarisnya Rasulullah, untuk apa? Untuk memohon, dimintakan ampunan kepada Allah. Dimohon ampun dulu, taubat dulu, ya, sampai wastaghfirallahum rasul. Rasulullah memohonkan ampun kepada Allah. Atau pewarisnya memohonkan ampun kepada Allah untuk diri kita. Ini wajib kita mendatangi Rasulullah, mendatangi pewarisnya. Yang sekarang itu katakan al ulama warasatul anbiya, dan al ulama warasatul anbiya yang pastinya adalah wali dan murid. Kekasih Allah yang dapat membimbing, menuntun, menyampaikan kita kepada Allah Rabbul Izzati. Sehingga ya, kita sampai kepada firman Allah, wa jamahum kalimat taqwa. Setelah kita bertobat kepada Allah, tobat kita dimintakan ampunan oleh guru murid, maka kewajiban kita adalah mengamalkan kalimat taqwa. Wa al-jama, ya wa al-jamahum kalimat taqwa. Dan Allah mewajibkan kepada mereka orang-orang mukmin menjalankan, mengamankan, melestarikan kalimat taqwa. Mahia kalimat taqwa. Apakah kalimat taqwa itu? Kalimat taqwa wahia la ilaha illallah. Kalimat taqwa yang dimaksud itu adalah la ilaha illallah. Jadi datang kepada Rasulullah, datang kepada pewaris Rasulullah, naibar Rasul, untuk mengambil kalimat la ilaha illallah. Sebab kalimat la ilaha illallah syaratnya diambil min qalbi taqiyin mimma Allah. Syaratnya kita mendapatkan kalimat la ilaha illallah, kita datang kepada orang yang bertakwa dan hatinya kosong dari selain Allah. Inilah yang disebut al ulama warasatul anbiya. Orang yang bertakwa, hatinya kosong dari selain Allah. Ini ulama yang dapat memohonkan ampunan kita kepada Allah. Bersyariat bagus, tapi mesti ditingkatkan ke thariqat dan hakikat. Imam Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Man tafaqqaha wa lam yatatawwaf
faqad tafaqqa. Barang siapa yang berfikih, berilmu fikih, memahami ilmu fikih, kitabnya banyak, muridnya banyak, tapi tidak bertasawuf, maka dikatakan faqad tafaqqa, maka dia adalah fasik. Wa man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tasandaqa. Maka barang siapa yang bertasawuf, belajar tasawuf, tapi tidak berfikih, tidak mengenal ilmu fikih, maka dia zindik. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Dan bagi siapa saja yang punya ilmu fikih, ya, ilmu fikihnya, aturan-aturan syariat Islam dia paham, dia belajar, dia mengerti, dia amalkan, lalu dia bertasawuf, maka dialah yang telah mencapai hakikat. Syariat adalah penyembahan. Menyembah dalam syariat. Dengan thariqat adalah tujuan. Hakikat adalah penyaksian. Hakikat adalah penyaksian. Syariat tanpa hakikat adalah kosong, tanpa arti. Sedangkan thariqah tanpa syariat adalah batal. Maka syariat yang disertai thariqah itu adalah hakikat yang sebesarnya. Sehingga dapat mencapai keridhaan Allah, ma'rifat kepada Allah, mahabbah kepada Allah, dan selalu bersama Allah. Ilahi anta maksudi, waridota matlubi. A'ini mahabbataka wa ma'rifataka. Nih, jadi Islam itu harus ditingkatkan. Dari Islam ke iman ke Islam. Syariat, tarikat, ma'rifat. Harus disertai ketiga. Sebab ini ada sebagai rukun dari agama kita yang kita. Jadi kita sedang belajar untuk menyempurnakan diri kita agar menjadi insanul kamil, kembali kepada Allah dengan keadaan bersih, dalam keadaan suci, sebagaimana ketika kita dilahirkan pertama kali oleh orang tua kita yang seperti kain putih bersih, tidak ada coretan, goresan ataupun apa-apa. Ini kan bersyariat, bertorikot, berhakikat, tujuannya adalah agar kita menjadi jiwa yang bersih. Ketika kita dipanggil oleh Allah dan kita ayat yang nafsul mutmainnah irja' ila rabbiki radiyallahu. Kita telah mendapatkan keridhaan dari Allah Rabbul Alamin. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.